Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Perkenalkan, nama saya adalah Ahmad Fauzi. Ada yang memanggilnya Ahmad boleh, ada yang memanggil Fauzi juga boleh. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat-sehat semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Semoga kalian dalam keadaan penuh dengan keberkahan. Dan semua berjalan dengan penuh kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Baik, kita langsung pada tujuan pembelajaran kita kali ini. Bahwa yang pertama, tujuan pembelajaran kali ini adalah pada teks deskripsi kita harus bisa memahami apa itu teks deskripsi. Selanjutnya, setelah kita memahami makna dari teks deskripsi, diharapkan siswa mampu menemukan jenis dan ciri dari teks deskripsi. Dan ciri dari teks deskripsi itu tentunya menjadi konsep awal untuk bisa memahami keberadaan teks deskripsi. Selanjutnya, anak-anakku yang Bapak cintai, saya ingin menyampaikan bahwa deskripsi adalah, coba lihat pengertian di sini. Sudah? Oke. Jadi deskripsi ini adalah karangan yang isinya menggambarkan suatu objek. Objeknya ini yang banyak. Malah ada yang menyampaikan karena dia menggambarkan suatu objek, artinya mampu menjelaskan satu keadaan tempat, suatu keadaan tokoh, menjelaskan satu kegiatan, menjelaskan satu proses sebab akibat, dan sebagainya. Sehingga ketika dia sudah memberikan penjelasan, karena di sini dasarnya adalah menggambarkan objek, penjelasannya itu mampu memberikan pengaruh kepada pembacanya, seolah-olah nanti pembaca itu ikut memahami, melihat, mengalami, mendengar, merasakan apa yang dialami oleh si penulis, apa yang dirasakan oleh si penulis. Jadi tujuan utama dari teks deskripsi itu yaitu pengertiannya singkat. Apa tadi pengertiannya? Karangan yang isinya menggambarkan suatu objek. Singkat. Karena dia menggambarkan, bukan berarti dia melukis. Dengan kata-kata ini, menggambarkan itu dengan kata-kata. Jadi dia mampu menjelaskan. Nanti target tujuannya adalah apa yang dijelaskan itu orang lain atau pembacanya seolah-olah nanti bagaimana memberikan pengaruh kepada orang lain atau pembaca untuk bisa seolah-olah melihat, untuk seolah-olah mendengar dan merasakan apa yang dirasakan oleh si penulis. Tujuannya itu. Nah, targetnya adalah bagaimana memberikan pengaruh kepada pembaca untuk seolah-olah melihat, menggambarkan itu visual dalam alam pikirannya itu muncul. Dalam alam pikiran pembaca itu muncul suatu visual, suatu tempat, tokoh, kegiatan, proses sebab akibat, ada peristiwa kecelakaan misalnya. Seolah dia melihat peristiwa itu. Nah, untuk bisa memvisualkan dalam kata-kata tadi, namanya deskripsi. Jadi menggambarkan objek itu bukan berarti menggambar, tapi menjelaskan. Dengan penjelasan berupa bahasa, kata-kata, kalimat. Tapi mampu memvisualkan alam pikiran orang lain. Itu namanya deskripsi. Sampai tujuan utamanya adalah orang lain itu bisa mengalami seolah-olah ya, melihat seolah-olah merasakan, seperti itu. Itu adalah teks deskripsi. Sampai sini bisa dipahami apa itu teks deskripsi. Nah, dan teks deskripsi spasial. Tulisannya spatial. Jadi yang pertama subjektif dulu.
Jenis teks deskripsi subjektif berarti dia berdasarkan perasaan subjek, penilaian pribadi. Anggap aja namanya Bedu deh. Bedu siswa yang menyenangkan. Menyenangkan itu kan subjektif. Nah, bagaimana dia mendeskripsikan kata menyenangkan? Menyenangkan itu bisa lebih khusus kan? Kan ciri dari teks deskripsi adalah khusus, pernyataannya harus khusus. Menyenangkan itu masih pernyataan umum. Sekarang dari kata menyenangkan itu dirincikan. Dirincikan itu memberikan perincian dari kata menyenangkan. 1, baik. 2, ganteng, royal, nggak sombong, banyak ramah, banyak senyum, dan sebagainya. Nah, masing-masing itu dijelaskan, dikembangkan jadi kalimat. Bedu siswa menyenangkan, anaknya sopan dan ramah terhadap teman-teman yang lain. Setiap hari selalu berbicara terhadap hal-hal yang positif, membangkitkan motivasi, selalu berpikir positif, membuat pengaruh kepada lingkungan teman-teman yang lainnya itu untuk bergairah melakukan tindakan-tindakan positif. Bedu juga orangnya tidak sombong, selalu membantu kesulitan teman-temannya, membantu kesulitan belajar teman-temannya. Karena meskipun Bedu pintar, tapi Bedu tidak sungkan untuk membantu teman-temannya yang tidak mengerti atau membantu kesulitan belajar teman-teman yang lain. Jadi dari kata tidak sombong dibuat kalimatnya. Terus kemudian dari kata dia ramah dibuat kalimatnya. Dia sopan, dia murah senyum, jadi semuanya dikembangkan sehingga membentuk sebuah paragraf. Itu contoh yang bersifat subjektif. Yang terakhir, jenis teks deskripsi objektif. Oke, saya ulang ya. Jenis teks deskripsi yang pertama ada subjektif, spasial, yang terakhir objektif. Nah, ini yang terakhir. Jadi di dalam deskripsi objektif ini seperti halnya ketika seseorang menyampaikan sebuah laporan. Karena harus berdasarkan satu peristiwa yang terjadi atau berdasarkan satu kegiatan yang telah dilaksanakan. Jadi harus objektif, nggak ditambah-tambah, karena harus sesuai dengan peristiwa dan kegiatan yang terjadi atau yang telah dia laksanakan. Jadi ketika orang menyampaikan laporan secara nggak langsung, pada saat penyampaian laporan itu dia sedang mendeskripsikan satu kegiatan atau satu peristiwa. Jadi hubungan nanti ada pelajaran tentang di kelas 8 atau di kelas 9 ada laporan, teks laporan. Itu berkaitan erat dengan teks deskripsi. Karena di dalam laporan ada deskripsi, ya. Menyampaikan satu peristiwa berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan. Jadi harus objektif. Misalnya ada menyampaikan satu kegiatan anak santri dari mulai bangun jam 3, kemudian kegiatannya tuh apa aja sampai kemudian dia kembali tidur pada saat jam 10 malam, itu dijelaskan, dirincikan kegiatan berdasarkan waktu, diuraikan. Harus objektif, nggak ditambah-tambah, nggak dikurang-kurang. Itu namanya jenis dari teks deskripsi objektif. Baik, hari ini pelajaran kita sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan di awal. Dari mulai pengertian deskripsi adalah, teks deskripsi adalah, sudah ya, diingat. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis teks deskripsi adalah ada 3, 1, 2, 3. Oke. Nah, di dalam jenis-jenis teks deskripsi secara tidak langsung kita menjelaskan ciri
ya otomatis atau sedang menjelaskan jenis berarti ada ciri di dalamnya. Ya, ciri dari teks deskripsi itu pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga? Baik. Demikian pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.